Karena jihad itu dimulai dengan mengorbankan harta sebelum mengorbankan nyawa. Nek ngorbankan harta wae util, apa meneh mengorbankan nyawa, mesti tambah util. Nyawa itu lebih mulia, lebih berharga daripada harta. Kalau tidak bisa wa alsinatikum, ya sudah dengan lisan kalian. Jenengan nek Palestina hari ini jenengan share beritanya, kondisi kaum muslimin kabarkan, kezaliman Zionis sebarkan. Itu sudah berjihad, Pak. Ya, hari ini banyak orang munafik yang menebarkan subhat, oh tidak usah bela Palestina, itu negara orang lain, kita negara Indonesia beda negara. Loh, orang Islam itu tidak dibatasi negara, Pak. Hubungan ukhuwah itu seperti tangan dan mata, itu kata Ibnu Taimiyah. Kalau tangan kejepit, motone brebes, nangis, percaya betul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'ala fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ikhwati fillah, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Nur Mirah yang insyaallah semuanya dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang pagi hari ini memuliakan kita dengan dihadirkannya kita di majelis ilmu pagi hari ini, yang mana banyak saudara muslim kita yang hari ini sudah mulai bekerja, mulai aktivitas untuk mencari nafkah yang halal. Tapi kita alhamdulillah diberi waktu untuk bisa pengajian. Kita bersyukur kepada Allah karena rata-rata yang bisa sering ngaji itu modelnya sing wong-wong sugih tok, Pak. Atas jenengan niku. Wong-wong sing ketok sugih. Ketok mawon. Ning tenane nggih sugih. Karena kekayaan tidak selalunya kepada harta. Ada yang disebut kekayaan waktu. Orang kalau subuh bisa ngaji ya berarti kaya, karena pagi-pagi sudah bisa ngaji. Ada yang waktu duha yang ngaji, pada duhur, pada asar, maghrib, isya, niku ngaji terus sakit. Nah, dia itu sebetulnya kaya waktu. Mungkin duit rapaten duit, tetapi naik waktu longgar, ya, maka itu disyukuri. Ikhwatifillah, yang kedua, sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, para salaful ummah, dan mudah-mudahan yang hadir pada pengajian pagi hari ini semua dikenai syafaatnya. Ikhwatifillah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Imam Malik rahimahullah, beliau pernah sampaikan, lan tasluha akhir hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Akhir nasib umat hari ini tidak mungkin bisa baik, tidak mungkin kuat. Umat ini akan selalu kondisinya lemah, kecuali mereka mau mengikuti bagaimana para generasi pertama umat ini memperbaiki kondisi umat.
Umat Islam hari ini kondisinya lemah nopo kuat Bapak Ibu? Lemah. Karena kalau kita jujur kepada diri kita, ya kita tahu bahwa khairun nasi, sebaik-baik manusia ya di zaman Nabi, Maladina yalunahum maladina yalunahum. Ikhwati fillah yang saya muliakan, di zaman para sahabat umat Islam ini memiliki puncak kejayaan karena memang jujur saja kecintaan mereka kepada nabinya didahulukan, kecintaan mereka kepada syariatnya betul-betul dapat disaksikan. Bagaimana mereka itu pembelaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat namanya Utsman bin Mas'un, sahabat yang pernah hijrah ke Habasyah. Sahabat ini pernah balik ke Mekah karena dikira sudah banyak kemenangan di Mekah di awal-awalnya. Tapi ternyata umat Islam masih kondisinya lemah. Dan akhirnya mereka harus ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Utsman bin Mas'un ini kondisinya masih aman Pak, karena mendapat jaminan dari Walid bin Mughirah. Sementara orang-orang Islam yang lain harus merasakan pedihnya siksaan orang-orang kafir ketika itu. Tetapi karena sahabat itu mentalnya mental baja Pak. Akhirnya Utsman bin Mas'un ini mengembalikan jaminan keamanan yang diberikan Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu bapaknya Khalid bin Walid yang musyrik. Dia lebih senang dijamin keamanan oleh Allah daripada dijamin keamanan oleh orang musyrik, karena memang Utsman bin Mas'un ini ya punya kedekatan dan tokoh ketika itu. Akhirnya ketika sudah tidak ada yang menjamin Utsman, ya, orang-orang kafir yang sudah benci kepada beliau ini punya momen ya, bisa ikut menyiksa Utsman bin Mas'un yang kemudian matanya sebelah kanan itu dipukul sama orang-orang kafir ketika itu. Tetapi karena kuatnya mental baja para sahabat, dalam kondisi mata yang dipukul lebam hitam abu Pak, itu masih bisa ngece orang kafir ya, pripun ngece ini goro-goro gue bela Muhammad ya tak wamplong motong ngante abu. Apa jawab dia? Motoku sing kiwa ini meri karo sing tengen sebab ratok kamplong sisan. Gitu Pak. Ya, kok orang sisan tok kamplong, moto sing kiwa ini meri karo sing tengen. Begitu kecintaan mereka kepada pembelaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ya wajar saja kalau umat Islam kemudian di masa sahabat itu kondisinya kuat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka perlu kita kaji bagaimana umat Islam hari ini agar bisa sekuat di generasi pendahulu mereka. Imam Al-Auza'i beliau sampaikan khamsun kana 'alaiha ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabi'una bi ihsan. Ada 5 karakter utama para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya karakter itu ciri khusus, Pak. Orang kalau disebutkan ciri kan tahu orangnya yang mana. Ya. Misalkan ada orang tanya, masa itu sing pundi to? Oh, sing gede dhuwur bagus kae. Padahal wonge ora, oh berarti dudu. Namanya karakter itu dengan ciri khusus. Ya. Apa yang menjadi karakter para sahabat itu? Satu, luzumul jamaah, hidupnya melazimi kehidupan berjamaah. Umat Islam ini akan kuat kalau jamaahnya kuat. Ya. Maka ikhwati fillah, kehidupan kita di dalam berjamaah itu manfaatnya ya, orang kalau hidupnya jamaah mengetahui kekurangan diri, ngerti kelemahannya diri sendiri, karena
ayatnya akan bisa ditunaikan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil marhamah. Karakternya orang mukmin itu ya saling menasihati di dalam kebenaran dan berkasih sayang. Kalau nggak punya teman ya bagaimana orang bisa dinasihati? Ada kisah Pak, sing jenenge wong tadarus niku kudune kan seneng Pak. Tapi enten niku ibu-ibu bar tadarus malah padu. Kok padu Pak? Bar tadarus malah nesu Pak. Ustaz kula niki nek maca Quran dhewe lancar lho, bareng tadarusi disalahke terus tuh. Niku nggih modele aneh to Pak. Lah nek maca dhewe kan lancar, ora nek sing nyemak. Nek tadarus kan enten sing luwih pinter kok Pak. Kudune kan seneng kok. Ternyata selama ini gini, aku rumahku bener ternyata keliru. Lah nek maca dhewe ya genah bener kok ora nek sing nyemak. Ya, maka kalau kita hidupnya berjamaah itu ada teman-teman yang akan menasihati kita. Teman yang baik itu Pak, modelnya orang guru sing seneng memuji, ngelegani, ngegongi baik. Teman yang baik itu mau ya menunjukkan kekurangan kita, mau menasihati kesalahan kita, itu teman yang baik. Cuma caranya yang terbaik, jangan di hadapan orang banyak. Kalau kita lihat kondisi jamaah umat Islam hari ini, Pak, ya lemah, Pak. Loyalitasnya tidak sama dengan para generasi salaf. Maunya kaya sendiri, maunya lebih baik sendiri. Ya. Ikhwati fillah saya muliakan. Kita kalau lihat kehidupan para ulama kita, muamalah mereka dalam kehidupan berjamaah itu ya takjub Pak. Abu Hanifah itu pernah jualan kain sutra Pak. Ya, jualan kain sutra. Ya namanya kain sutra kan haram buat laki-laki, tapi kalau jualan kan boleh. Sebagaimana kan emas, laki-laki boleh Pak pakai emas? Nggak boleh. Kalau perempuan boleh, mau itu penatok. Kain sutra boleh, emas ya boleh. Ini saya lihat ibu-ibu kok tidak pakai kain sutra loh. Oh larang ya. Imam Abu Hanifah jual kain sutra. Ada seorang ibu-ibu yang mendatangi kios beliau menjual kain sutra. Ya Ustadz, saya mau jual kain sutra saya 1 meter. Dan dijual berapa loh Bu? 7 juta Ustadz. Coba saya lihat dulu. Nah, dicek sama beliau. Bolong ora, cacat apa tidak. Ternyata tidak. Abu Hanifah ya bingung karena ini kainnya bagus kok dijual murah. Ya ibu, ini dijual berapa? 7 juta. Loh, ini harganya kain sebetulnya 35 juta. Kok jenengan jual 7 juta? Ini selak kepepet, selak butuh duit. Mungkin anaknya lebih sakit. Apa kata Abu Hanifah? Oh saya nggak mau, nek ini dijual 7 juta, nggak mau. Tapi nek dijual 35 juta, saya mau. Ini ngerti wong dodol model gini kira Pak? Enten buatan Pak? Enten yang ngomongin apa kok? Ya. Abu Hanifah ngerti ibu ini sebetulnya tidak berniat menjual kainnya, tetapi dijual karena keterpaksaan. Kondisinya butuh uang yang instan, segera butuh duit. Abu Hanifah nggak mau Pak. Kalau mau saya beli harganya normal Bu, jangan begitu. Jamaahnya kuat ya Pak. Ya. Kalau dibandingkan di zaman kita ya beda Pak. Beda banget Pak. Kayak enak jamaah adol motor murah kan, anak loro butuh biaya dan tukunan. Kok ya ngono kuwi Pak. Kowe nek dodolan padha karo muslim kira-kira. Ya. Misalnya enten jamaah Nur Mira sing dodol beras jamaah masjid dhewe, kanca dhewe, Pak. Sekilo 15.000. Enten wong kafir seberang dalan rada adol beras sekilo 12.000. Jangan tuku pundi? Bu, tantem lho Pak.
Murah kono, ngajak 3.000. Hari ini kalau umat Islam mau menjual barang lebih murah daripada punya orang kafir, ya sementara ini sulit. Ongkul aneh yang wong kafir. Ya, kita membeli itu loyal adalah Pak, bukan karena nopo ojo golek murah Pak, tetapi karena loyalitas hidup berjamaah. Tak tukonane koncoku, ya tak ngajak 3.000 rapopo hidup-hidup so. Nah, kok itu kudune ngono, kudune. Ini kawai dia agar karo konco, koncone dodolan. Niku mesti kan tekon. Ini gandeng konco regane piro? Oke, Pak, kok yang ngono ki modele, Pak? Tobat, Pak. Niku maksudnya jenengan regane piro niku arep nambahi apa arep njaluk diskon? Kandhane kok ya, untuk jamaah cek-cek ya ngono. Gandeng konco iki regane piro? Lah nek kabeh ngono, kancamu ora suge-suge. Nek memang ora niat nambahi kok ora satekon, utawa tekone normale piro, aja tok murahi lho ya. Nah, itu lho Pak. Aku di rego padha. Orang rata-rata berkonco iki njaluk murah. Kowe ndek usaha Pak, duwe kanca sing cilik njaluk murah. Genep wong 50 Pak, bangkrut Pak. Gandeng kanca njaluk murah. Kancamu kabeh ngono terus dodolanmu ya karo kanca dhewe remuk Pak. Ya. Maka kalau dengan teman kalau bisa memberi tambah. Kancamu tukang parkir misalnya, kowe ketemu wonge seneng Pak. Seneng ora Pak? Seneng. Bareng metu kowe kira-kira nek adate wong nek 2.000 kowe arek ngeki piro? Apa gandeng kanca rasa ya? Kancamu ya ora apa-apa. Ya Pak. Kita itu kan begitu. Gandeng kanca njaluk gratis. Ya ini budaya yang harus kita rubah. Gandeng kanca jenengan ngeki 5.000. Ngarang-ngarang ketemu pisan. Aku ya ditambahin Pak. Ya, coba yang betina belanja ning kono gratis terus Pak. Rompok Pak kancamu ya. Saya punya murid Pak di Sukarjo situ, jualan buah Pak. Gandeng ngerti sing tuku sate dimurahi. Kulo nembe ngerti tekan ngomah, tak hitung-hitung iki aku tuku alpukat, tuku stroberi, tuku apel, jeruk, sakmono kae kok baru 35.000. Aku curiga Pak, iki mesti dimurahi. Mula sesuk kula tuku meleh, kula weling Pak jenengan ampun ngoten. Nek ngoten terus nggih jenengan malah rugi, wong kula niku tukune rutin. Ya Pak, ojo gelem Pak, nek ngono ki nek pisan ra apa-apa Pak, tanda tresno. Tapi nek bendina nelongso. Nggih. Ojo malah manfaat ki ngene muridku bae, tajak kabeh. Ngejak wong 10 muridmu iso stres mengke Pak. Jangan memanfaatkan kebaikan teman Pak. Ayo kita balas kebaikan. Ya. Saya sudah senang kok Pak jenengan buah. Yang jenengan pilihkan yang terbaik. Aku ya ngerti Pak. Kadang tua apokat gitu apik bareng tekan rumah bosok ning gandeng sing tuku sing betul kanca dhewe kan dipilih ya Pak. Sudah cukup itu. Nek saya nggak mau Pak, nek terus dimurahi nggak mau. Sing normal baik. Pak kalau dia kan yang laki-laki murid saya. Kalau istrinya kan tidak. Lah nek sing lanang ngedoli seneng Pak ngeki murah lah bojone ketok. Besenguti Pak. Rene meneh. Lah aku menung saya Pak, kerasa lho Pak. Rene golek murah iki. Ya ojo gelem. Gitu Pak nggih. Kehidupannya berjamaah jangan mencari enaknya. Coba kita bantu jamaah kita supaya ekonominya membaik. Ya watifillah rahimani wa rahimakumullah. Dulu para sahabat itu kalau ngerti satu jamaah masjid 3 hari tidak ke masjid pasti akan ditanyai, kalau sakit pasti akan dijenguk. Ya kehidupan jamaah begitu toh Pak. Taruhlah di jamaah Rahmah ini benar-benar merah. Ini coba di list siapa jual apa, buat grup jual beli. Uangnya muter ke kita sendiri toh Pak. Ya,
Kecil-kecilan lah Pak kita membantu saudara muslim ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau yang sakit ditili kan penak. Sing jenenge kanca lara ditili jamaah masjid. Napa kok ditili itu? Mboten mesti ya diarangi. Nah, dikawani. Mula kadang seneng saya lara Pak. Ya. Apa yang saya muliakan? Ini yang pertama, kehidupannya selalu berjamaah. Yang kedua, ittiba'us sunnah. Kehidupan para sahabat itu selalu menjadi yang terdepan kalau sudah bicara masalah pengamalan sunnah, Pak. Ya, ikhwati fillah yang saya muliakan, semua kebaikan itu sudah diajarkan Nabi dan para sahabat itu adalah orang yang terdepan di dalam melaksanakan kebaikan. Sehingga sunnah itu sudah dicontohkan Nabi dan generasi terbaik sudah mengamalkan. Kita tidak perlu menambahi ajaran sendiri, Pak. Tidak perlu membuat bid'ah yang baru. Ya. Laukana khairan ma sabaquna ilaih. Kalau memang ada kebaikan, maka para sahabat itu pasti sudah yang terdepan. Sehingga kita umat yang akhir zaman tidak usah neko-neko gawe ibadah-ibadah baru. Sudah ada generasi yang terbaik yang menjadi panutan umat ini. Ikhwati fillah saya muliakan. Cuma kalau kita lihat bahwa sunnah itu agama kita, Pak. Sunnah mati, agama mati. Dan sunnah itu menjadi apa bahasanya, Pak? Ya. Titenane iman kita. Iman kita itu kalau sedang sehat, sunnah itu dikerjakan. Tapi kalau iman kita sedang sakit, sunnah itu ditinggalkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau sampaikan, ya, inna lihadhil qulub iqbalan wa idbaran. Sesungguhnya hati kita itu akan mengalami yang namanya semangat dan malas. Fa idza akbar fa khudhuha bin nawafil. Kalau hatimu sedang semangat, imanmu sedang di atas, maka kamu kerjakan amal-amal nafilah, amal-amal tambahan, baik yang sunnah, mustahab maupun yang tatawwu. Sunnah itu diperintahkan Nabi dan hampir-hampir tidak pernah ditinggalkan, seperti sholat malam. Nabi itu kena mlebu surga, Pak. Ya. Tetapi nek sholat malam paling kuat, ngantek sikile abu. Nah, awake dhewe kan sikile abu ora mergo sholat malam. Asam murah. Ibu ya. Tapi kalau sholat malam tidak dikerjakan, dikodok pada duhur, Pak. Bayangke, Pak. Sholat malam itu nek ketinggalan dijoli. Pada duhur 12 rakaat. Saking pedulinya Nabi terhadap sunnah. Jangan tahu dijoli sholat malam, Pak. Iki masjid kuburan. Ya, Pak. Nanti Pak ngijoli sholat malam, betul tak? Waduh, aku udah tahu. Ya. Sholat malam itu sunnah. Ada yang mustahab, semisal sholat syuruk, ya, sholat duha. Itu hukumnya mustahab, diperintahkan Nabi, tapi tidak sekencang sunnah sebetulnya. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Dan kadang Nabi mengerjakan sholat duha itu ada sebab. Fathul Mekah Nabi sholat duha 8 rakaat, ada sebabnya. Mungkin kalau kita tarik dalam kondisi usaha kita nembe sulit, ya, kemudian pelanggannya sedikit, ya boleh sholat duha dalam rangka untuk memancing rezeki. Sholat duha dan rezeki ini lancar, ya itu sebetulnya tidak utama, Pak. Kita sholat itu sebetulnya untuk kebutuhan timbangan di akhirat. Neng gandeng imane biaya ini ya kadang sumpah ya Pak, kan sedih kan. Tokonya sepi dan sing tuku arep ngopo, meneng tok tambah stres. Sholat duha toh Pak mesti lancar, Pak. Wong kula niku tak bukteke sholat duha niku mesti lancar rezeki, pelanggane oke. Ngantek kula wedi, Pak. Wading sholat duha pelanggane oke, stres Pak, dioyak-oyak pelanggan. Akhirnya sholat duha kula stop. Wis tau lah Pak, sholat duha ngantek wedi, Pak.
Aku tahu apa? Aku nak sholat duha, tambah pelanggan malah stres, ya tak? Akhirnya sholat duha aku lo stop. Merkoti ditambahi, Pak. Nek gandeng iki kok sepi, kita arep sholat duha boleh. Ya, Pak. Nah, hukumnya mustahil. Tapi kalau jenengan mau tiap hari duha, ya bagus, tidak masalah. Meskipun hukumnya mustahil. Ada tahu tambahan. Ya, Nabi kalau di waktu maghrib, ya perintahkan sahabat, siapa yang mau sholat sebelum maghrib silahkan, yang tidak apa-apa. Tambahan, Pak, itu kan sholat tahu tambahan. Tapi kalau tahu dikerjakan, mustahab dikerjakan, sunnah dikerjakan, ini menandakan imannya sehat. Iman sehat itu kaitannya dengan ibadah yang banyak. Ibadah banyak, imannya sehat. Nggak pernah ibadah, imannya sakit. Sholat duha nggak tahu, tahajud nggak tahu, Senin Kamis nggak tahu, ya toh, Pak? Ya imannya loro itu kondisi ini. Maka ibadah yang saya muliakan, sunnahnya dikerjakan. Karena kalau tidak dikerjakan agama mati. Agama ini kaitannya dengan masalah sunnah-sunnah itu. Kalau di kampung kita nggak ada yang Senin Kamis puasa, jenengan sih menghidupkan. Ya, man sanna sunnatan hasanatan fa 'alaiha ajruha wa ajru man amila biha. Tugas kita itu membuat ide-ide baru kaitan dengan mana sunnah yang mati kita hidupkan. Ini banyak sunnah yang mati sekarang, Pak. Ya, banyak. Ya dengan kalau baca Al-Quran selesai, kemarin apa, Pak? Baca Quran rampung, kemarin Allahumma barik lana, ya Ramadan, Pak. Shadaqallahul alim. Allahumma hamna bil Quran. Kalau kita kaji apa yang didengar Ibunda Aisyah ketika Nabi selesai baca Quran, doanya Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Persis doa penutup majelis, tetapi syahadatnya dihilangkan. Itu sunnahnya itu, teman. Tapi karena tidak banyak yang mengerjakan, orang akan asing di telinga. Kalau mau notok enek atau sunnah itu. Lah, enek sing mengamalkan apa? Rata-rata shadaqallahul anti. Apa tidak boleh? Boleh. Tapi kalau mau kenceng-kencengan sunnahnya yang mana, ya yang itu, Pak. Persis doa penutup majelis ini syahadatillah. Coba pripun doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup niki. Ampun dituturake penutup majelis. Ya, Pak. Doanya itu syahadatnya jenengan hilangkan. Itu sunnah yang banyak ditinggalkan, Pak. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi jamak motor, banyak masjid yang masih nggak mau jamak motor. Mungkin alasannya sekarang sudah ada payung, ada mantol, bisa pakai mobil, rumahnya dekat. Kalau semua pakai prinsip itu, sunnahnya hilang, Pak. Siapa yang mengerjakan nanti? Mboten golek penak, Pak, tetapi kehidupan para sahabat itu gretek. Mana sunnah pasti dikerjakan, nggak luput, Pak. Nggak luput. Sunnah pasti dikerjakan. Mboten golek penak. Misalkan kalau hari Idul Adha bertemu dengan hari Jumat, bapak-bapak Jumatan apa sholat duhur? Jumatan. Kalau bapak-bapak semuanya Jumatan di waktu Idul Adha, saya yang tidak Jumatan, saya akan sholat duhur. Karena ya sunnah, Pak, itu. Tempat saya dulu pernah, Pak, Idul Adha, wabeh Jumatan, panitia korban Jumatan, barang mulai, Pak, daging hilang. Kira-kira, Pak, sing maling sama. Kira-kira, Pak. Kira-kira sing maling sinten, Bu? Nah, sing maling sing boten Jumatan. Aja ngomong sing maling ibu-ibu, boten iki menuduh kowe. Sing maling sing boten Jumatan. Ning sing ra Jumatan nggih ibu.
repot lah. Mula ketika ketemu Idul Adha dan Jumat lagi, semua Jumatan saya tidak Jumatan, Pak. Tak tunggu, aman, Pak. Buatan hilang nggak bingung, Pak. Kalau boleh hijau nanti, ya. Tapi kalau nanti hari Jumat ketemu Idul Adha, semuanya sholat duhur, saya yang akan sholat Jumat. Jadi buatan golek penak, Pak. Mana sunnah yang ditinggalkan, kita yang mengerjakan. Kan gitu, Pak. Itu sunnah yang betul dikerjakan, sunnahnya mati. Ya. Kabeh wong Islam bojone siji, poligami mati. Mula jenengan sing wani ora bojomu galake kaya ngono dijiwai. Ya Pak nggih. Sunnahnya dikerjakan, Pak. Tapi ada yang pilih-pilih mau wajibnya poligami mangkat, wajibnya sedang kemis prei, milih-milih boleh saya penak itu. Ya, banyak sunnah Pak yang ditinggalkan. Orang hari ini kalau makan misalkan, makan itu sunnahnya dengan berapa tangan Pak? Tolong tangan siapa baik Pak? Tanganmu golori 3 jari. 3 jari itu yang mana? Ibu kudu detail gitu. Ngene ya telu. Ngene ya telu. Ngene. Makanya 3 jari gitu. PDI makanya ngene Pak. 3 jari Pak. Makanya begini. Jenenge lawan olah kayu jati Pak. Menang kalah melu Megawati. Kampanye Pak. Sunnahnya ya 3 jempol telunjuk jari tengah. Ya. Sunnah Pak, orang kadang malu nganggo tangan, nganggo jari, nggak modern. Kayak ngarepmu kan mangan setik ya nganggo garpu kare lating. Jadi kan makan setik Pak. Latingnya yang kiwa apa yang tangan? Yang tangan. Berarti manganmu kiwa. Wah, tahu. Rezeki wong aja ora tahu Pak kowe. Kayak ngarepmu lho detik kae. Mampiro kita ngatrok. Mangan setik kok. Pisone tangan berarti nyendokmu kiwa kowe. Oh dioper ngene. Kita desa. Ora tahu mangan setik ditemok piring. Panas ta? Lah desit Pak kowe. Wong Islami ya sing pinter lho, Bro. Aja ketok mekoki. Jane pokoknya aja ketok. Ya Pak ya. Ya kalau makan setik ya pakai itu tuh Pak. Langsung nganggo 3 jari yang melonjak. Sunnah loh tak lah kalau dhewe. Kalau makanannya kering, karena contohnya kan kurma. Nabi itu kalau mengambil kurma 3 jari elegan dan jibuke 3 jari elegan. Ora kaya wong kene. Jipuk tempe tangane jari 5 melu kabeh. Ya. Sunnah mah bangga kita. Ada di Amerika orang dokter yang makan dengan 3 jari ya pernah dibully sama orang-orang Amerika. Amerika ngerti betul? Ngerti, ngeladak. Ngerti tenan apa? Mulon, mengatakan mulut. Ya. Dokter makannya pakai 3 jari, jorok itu, jorok. Ini higienis. Ini sunnah Nabi. Kenapa? Saya bisa memastikan jari saya ini bersih atau tidak. Nah, yang pakai saya sendiri, yang jari-jari saya. Beda dengan makan dengan sendok. Sendok saya ngisai wong liya Pak, kadang reget, kadang resik Pak, tapi nek jari ngerti Pak, iki nek ku dhewe iki reget ora, bar demok telek apa ora. Sing ngerti awake dhewe Pak, ngerti mesti iso Pak. Ini higienis. Ini cara Nabi sunnah. Dan sunnahnya kalau kita makan dengan 3 jari, kalau selesai kita dilati, ditilati Pak. Ning dilatine sing elegan, aja kaya segawon Pak. Well. Ya, jilatnya yang elegan. Ojo modelnya ngono. Dijilatinya kalau sudah selesai, mak orang didilati terus, mak ngenek-ngenek gimana? Kalau nanti maaf kalau ikhwan, kalau jajaki ayam promes
mulai dilatih terus. Aku ngelatih wongnya munek lah Pak. Sunah ya, tak sunah ra ngono kuwi. Wong ngelatih kuwi terus kok dilatih terus kuwi kayak dilatihnya modelnya dilatih melat-melat. Munek to Pak orang wong ngono ki aku Pak. Sunah ya, tak ora ngono kuwi. Dilatihnya yang elegan dikecup tuh Pak, dikecup saja. Dilat melat-melat ngono ya. Kayak terusan lho Pak aku wah ngelatih kowe luwe kowe silang aku Pak. Gelo aku bayari ning nasi tomatang aku. Ya. Gila, itu sunnah Pak. Lah kalau kita makan dengan 3 jari, makannya makanan kering, ya kaya nasi padang, kok bandeng, wis wareg. Kalau sudah kita kenyang ya nggak usah kita jilati. Siapa yang jilati? Istri kita. Ini yang jilati bojomu. Buahku ki wis wareg iki dilatokno iki. Kowe gelem ra, Bu? Gelem ora? Ora romantis ya kowe modelnya. Oke. Jangan lihat kalau Nabi dengan Ibunda Aisyah minum itu selalu satu bekas mulut dua Pak. Jadi kalau Nabi itu minum, contohnya begini Pak. Jadi Nabi minum, bismillah, minum Pak. Aslinya ngelak Pak minum. Ini kan ada bekas mulut saya Pak. Kalau Nabi minum, ya pasti juga ada bekas mulutnya. Maka Ibunda Aisyah tanya, nanti bekas mulutnya Nabi yang mana tuh? Oh yang itu. Nah, minumnya dari situ. Tuh Nabi ngono kuwi. Ibu-ibu kene ngono kuwi ora? Bapak ngerti? Oh aku kene wae, bapak nasi kakak. Ibu ya. Enggak romantis. Kira-kira ibu-ibu nek bapak dahar cek nyiso ngentake gelem ora? Iya mah ngono kuwi. Alhamdulillah ora golek wong kene. Ya Pak, enggak romantis. Wong wedok iku kudu gelem ngentekke turahane suamine. Romantis Pak, itu sunnah yang tinggalkan ini. Kalau istrinya sudah kenyang boleh dijilati oleh budaknya. Itu kan begitu Pak, sunnah. Ya. Banyak sunnah yang ditinggalkan ikhwan sekalian. Yang ketiga, karakter para sahabat imaratul masajid. Hidupnya itu habis-habisan dipakai untuk memakmurkan masjid. Silahkan bekerja, ya, silahkan besarkan perusahaan kalian, tetapi besarkan pula masjid kalian. Masjid mungkin kan rampung-rampung tuh Pak. Ya Pak. Oke Pak, nek masjid awalnya dewe luwe elek tinimbang omahe dewe kudune pekewo masjid urunan loh. Ya. Lihat Pak, Nabi dengan masjid. Nabi itu dikejar-kejar orang Quraisy, kafir Quraisy. Dari Mekah menuju Madinah sampai kemudian harus muter jalan karena dikejar-kejar Pak. Pakai jalan yang biasa ya kena kecegat. Abu Jahal sudah instruksi siapa yang bisa membunuh Muhammad, kepalanya saya hargai 100 ekor unta. Nabi dalam kondisi tidak aman dikejar-kejar orang kafir, ya. Nabi pernah singgah di kota Kuba, itu yang dikerjakan Nabi bangun masjid. Masjid pertama umat Islam, Masjid Kuba. Dalam kondisi tidak aman ya Pak bangun masjid. Sampai di Madinah sudah kondisi aman, berada di pangkuan teman-teman Ansor di Madinah di Yasrib. Apa yang dikerjakan Nabi? Nopo kon bangun ke omah, mboten Pak, bangun masjid. Nah, begitu Pak kita itu. Mulai kudune masjid dibangun omah keri. Ya, karena masjid itu adalah pusat kebaikan. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan masyarakat dinilai baik itu cirinya 3. 1, banyak masjidnya. Jangan nek arep pindah omah ngecek sih Pak masjidnya enak ora. Nek enak masjidnya di kampung setan Pak. Omah kampung sakmene ambane renek masjidnya enak iku loro, kampung setan tok Pak. Ya, banyak masjidnya. Tetapi yang kedua, banyak masjid, banyak jamaahnya. Masjidnya oke, neng kokrong, ini podro ini. Ya, nggak makmur itu masyarakatnya, nggak bagus. Harus banyak
jamaahnya. Maksudnya apa banyak jamaahnya? Banyak kajiannya, Pak. Tersebar ilmu, masjid menjadi tempat orang mencari ilmu. Ya. Yang ketiga, ada sebagian kaum muslimin yang ternak kambing. Itu ciri masyarakat yang baik begitu, Pak. Kenapa begitu? Kok harus kambing? Kambing itu hewan yang dipakai untuk ibadah. Akikoh, pakainya kambing. Anjir dengan sugih akikoh nganggo sapi ora sah, Pak. Butuh nganggo terus semua ciri masyarakat yang baik itu ada yang ternak kambing. Jadi nek umpama subuh barokah niku ya kambing. Ora soto terus. Ya lagi hangkleng. Oh, cocok ora? Infak murong ewu cocok. 2000 jaluk tengkleng. Kowe tak tengkleng. Ya, Pak. Itu, Pak. Masyarakatnya baik, banyak masjid, banyak kajian, ya. Banyak tersebar majelis ilmu, ya. Yang saya muliakan, orang kalau hatinya terpaut di masjid, ada satu keutamaan yang Nabi sampaikan, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Bahwa orang itu, sekalian, hatinya itu selalu ngantal ning masjidnya kurang opo, kegiatannya makmur ora, ya, resik ora, diwangi opo ora, itu Pak. Mereka lah orang yang nanti di hari kiamat mendapatkan naungan di hari kiamat. Hatinya terpaut untuk masjid, Pak. Masjidnya kurang opo, tanya. Dan kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid itu hanyalah mereka orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Jadi orang akan disebut orang beriman yang beneran kalau kehidupannya memakmurkan masjid. Banyak orang beriman, ngaku beriman, nggak pernah ke masjid, apalagi ngurus. Nah, Pak. Kan kata innama hanya saja, tiada lain. Orang beriman itu kehidupannya memakmurkan masjid. Ya. Itu kehidupannya para sahabat. Karakter mereka begitu. Kemudian yang keempat, tilawatul Quran. Kehidupan para sahabat itu selalu bertilawah Al-Quran. Baik membaca, menghafal, kemudian mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran. Itu Pak. Jadi waktu yang saya muliakan, kalau kita pengen umat ini kuat, ya sedekat apa umat ini dengan Al-Qurannya? Jauh atau dekat? Senang atau benci dengan Al-Quran? Maka ikhwati fillah yang saya muliakan, kalau kita lihat dulu di zaman para sahabat, sahabat Utsman bin Affan menghatamkan Al-Quran dalam satu kali sholat witir, Pak. Kita tadi sudah khataman dengan Ustaz tadi, alhamdulillah. Khatamnya setahun sekali. Kalau Utsman bin Affan satu witir sekali, Pak. Mungkin witir cuma sa'rokaat, tetapi khatam kira-kira sok nek terawih, Pak, ngoten mawon. Witir asal oke Pak, sa'rokaat bae. Ning ngantek subuh. Cocok ora? Podro. Ya Pak, ya. Ada sahabat lagi, Tamim Ad-Dari ya sama Pak. Sholat itu ya semalam itu bisa khatam sekali. Bagaimana kekuatan mereka? Kuatnya mereka karena kecintaannya kepada Al-Quran. Seneng mocone, ngerti maknane, moco gayeng Pak. Menikmati bahasanya. Malah kita kan ayo nggak begitu hafal, nggak begitu ngerti karpe, membaca ya tidak begitu enak toh Pak. Ya. Orang rata-rata bisa menghatamkan Quran kalau ketemu bulan Ramadan. Nek Ramadan yakin. Nek Ramadan rahatam, wah ini Pak, wong Islam. Ramadan rahatam tuh kapan? Ya, Ramadan khatam berapa kali Pak? 1. Imam Syafi'i berapa kali? 60. Jangan apa enggak pakai Imam Syafi'i laki-laki, jenengan lanang berapa Pak?
Oh dibuka kata aja. Imam Syafi'i laki-laki, kita juga laki-laki. Imam Syafi'i 24 jam, kita juga 24 jam. Sana bisa 60 kali, kita ya minimal diwali 06. 06. Gimana? Oh saya khatam 3 kali, gotong royong biasa. Tadarus itu khatam gotong royong Pak. Kene moco, kene dolanan HP. Ya. Kene moco, ganti kene sing dolanan HP. Aku toh iki. Geragapan, aku toh. Lu khataman boleh pitik seneng era niku khatam gotong royong jane. Nah, terus saya cara meneh, wong 30 wae yo. Wah, jus 1, jus 2, jus 3, jus 4, jus 30, wong 30 khatam. Modelnya kayak ngono misalnya, Pak. Ini sudah bagus itu. Nah, orang nggak baik nggak bisa seperti itu, Pak. Tapi tingkatkan ya. Ya, Pak, ini mumpung Ramadan sudah mau dekat, ancang-ancang saya, Pak. Niatnya sekarang mau khatam berapa? Nek iktikaf, Pak, itu insya Allah lebih banyak potensi untuk bisa khatam. Nah, gawean jenengan, ya Pak, khatam nanti di bulan Ramadan yang lebih banyak pas iktikaf. Saya juga iktikaf ya iso oke, Pak. Saya ngerti ke saya Imam Syafi'i itu jane nggih gregeten kok iso macane piye. Saya menganggap saya baca Qur'annya sudah lancar. Saya pernah tes coba sewengi ya, ngantek sedina muput maca Qur'an itu piro sekelas saya. Tak niati Ramadan iktikaf dari pada subuh ngantek jam 10 malam maca Quran terus boten leren Pak. Alhamdulillah Pak. Itu rorikur jus. Rorikur Pak. Ning babi kula lara. Aku gumun Pak. Kok iso lara nggih Pak? Maca Quran iki lara Pak. Awake gembreges adem panas flu. Itu posetane metu kabeh iki Pak. Ya Pak. Aneh ta Pak. Loh, Imam Syafi'i bisa sehari 2 kali, saya cuma 2 juz we awake lorok sesuk kapok ora iso. Ora kuat Pak. Saya ya setelnya mungkin nek pas itikaf dulu sehari 15 juz niku wis setel. Sesuk maca 15 juz ijek kuat karena ya tahu bisa 7 kali nek pas itikaf. Ora itikaf mboten saged. Dhisik saiki tak ya rasa. Nggih. Gitu Pak. Maka coba jenengan tes dhewe, jenengan itu ketoke luwih lancar tinimbang kula. Ketoke ya ta. Coba dites dhewe. Aku nek Ramadan iso khatam piro. Ya. Gitu Pak. Yang terakhir al-jihadu fi sabilillah. Karakter para sahabat itu mereka senang Pak jihad. Para sahabat itu, sahabat kecil yang masih muda-muda itu nek ada seruan jihad, jinjit Pak. Gen kepilih mangkat, cilik cendak jinjit, gen kehitung itu mereka. Jadi nek jihad seneng mangkat. Kira-kira Pak, nek saya awake kon mangkat yang Palestina, mangkat boten? Nah menang tau we. Mangkat ora Pak? Mangkat yang endi maksudmu? Mangkat yang endi? Mangkat yang pasar. Ya, Pak. Itu mereka tidak ada mangkat, mereka nangis Pak. Berpaling tubuh mereka, menangis mata mereka karena nggak punya biaya di perang Tabuk Pak. Orang jihad nangis, kok aku ora mangkat, kancaku do mangkat. Orang di jalan, orang di duit, orang di bekal Pak. Saiki awake dhewe kon mangkat, nangis Pak. Kok aku udah mangkat? Ya Pak. Maka kan beda. Lah orang mau berjihad misalkan mau bantu Palestina yang hitung-hitung karena jihadnya mau bantu Pak. Kita bukan dalam kondisi kampung kita yang diperangi. Nek kaya ide mangkat pantes orang. Oh tekan kono jojo udah 3 W malahan. Kon nyekul RPG malah sengkleh. Kon mlaku wah aku suduken nih. Mujahid itu suduken nih. Kemadang wae. Karo ngombe ngono. Ya Pak, ya lucu Pak, kita ya tahu diri, nah, kita nggak mampu ya nggak usah Pak. Karena jihad itu ada etape Pak, ada 13 etape jihad yang disampaikan Ibnu Qayyim. Orang mau berangkat jihad, ya jihadun nafs dulu, melawan dirinya sendiri. Baru kemudian jihad melawan setan, baru jihad melawan kezaliman, kekafiran.
Loh, kita nggak punya ilmu, jenengan Pak, saat turunnya jihad-jihad seperti itu, yuk ngaji dulu tuh Pak. Jihadun nafas itu kaitannya dengan golek ilmu. Jenengan datang ke sini, ngaji teko, itu sudah disebut melawan diri sendiri, sudah menang. Meskipun tekan kene wonge turu Pak, itu sudah menang Pak ini. Itu sudah jihad itu, pokoknya aku mangkat, untuk kesel tekan kono mesti turu wong. Itu setan wis anyel, wong jare kesel ning kaya teko pengajian. Syukur gue bantal kurang apa ya, itu sudah hawa nafsunya itu sudah kalah itu, wong awake loro cek gelem ngaji ya. Baru nanti kemudian mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, sabar ketika menyebarkan ilmu, kudu sabar. Kaya aku ngene iki Pak, ora sabar ndang mati Pak. Ngisi saja miseng turu wong 50. Mungkin jihad Pak, ini jihadnya nggih ngaten niku kudu sabar. Nembe jihad melawan setan. Setan itu menanamkan kepada kita keraguan dan syahwat, subhat dan syahwat. Bisanya hilang dengan ilmu dan sabar. Ngapunten nggih. Awake dhewe ora tau nang luar negeri, wong awake dhewe mentok luar kota iku ning Juruk. Ya ta. Ujug-ujug ning Palestina ning kono. Gagapno Pak kowe tekan kono. Tekan kono weruh wong Palestina wayu-wayu ora kaya kene. Prasito jihad malah kata rondone to iki. Piye to, malah digawa mulih kabeh. Nggih, Bu. Ora tau ning luar negeri ning Palestina ki wonge ayu-ayu bingung. Lha wong niku kadang munggah haji malah padu bojo. Ora tau ning luar negeri bisa tindak haji. Ini nek lewat Turki kaget sing dodol kebab Turki luwih ayu tinimbang artis Indonesia. Sing dodol kebab ayu-ayu ya. Karo artis Indonesia malah ayu sing dodol kebab. Neng Ka'bah tunggu ya Allah, masya Allah, subhanallah, ternyata istri saya itu di sini paling jelek. Ternyata saya itu gak kerungu. Lalu mangsamu, wong lanang sing paling elek ternyata yo kowe Pak. Ya munggah kaji kudune sayang rukun malah dadi padu. Ya Pak, ora ilmu, mulane arep jian aku ilmu Pak. Tekan kono jojo malah dadi napa? Kurang golek bondo, itu ghanimah, malah golek bojo. Orang ngerti ilmu ya Pak, tahu diri kita itu ya. Maka jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik itu dengan satu harta dulu Pak. Infak lah Pak. Jangan kayak Palestina, orang gelem infak, ojo makan mriku Pak. Karena jihad itu dimulai dengan mengorbankan harta sebelum mengorbankan nyawa. Nek ngorbanke harta wae util, apa meneh mengorbankan nyawa, mesti tambah util. Nyawa itu lebih mulia, lebih berharga daripada harta. Kalau tidak bisa wa alsinatikum, ya sudah dengan lisan kalian. Jenengan nek Palestina hari ini jenengan share beritanya, kondisi kaum muslimin kabarkan, kezaliman Zionis sebarkan. Itu sudah berjihad Pak. Nggih. Kalau kucingnya mati we upload status ya. Lah kancamu mati meneng tok. Modelnya aneh loh Pak itu. Ya, hari ini banyak orang munafik yang menebarkan subhat, oh tidak usah bela Palestina, itu negara orang lain. Kita negara Indonesia beda negara. Loh, orang Islam itu tidak dibatasi negara Pak. Hubungan ukhuwah itu seperti tangan dan mata, itu kata Ibnu Taimiyah. Kalau tangan kejepit, motone brebes, nangis. Percaya betul? Tidak percaya monggo apa jepit ke sana ya? Nangis suara motomu. Nangis loh. Kalau mata nangis, tangannya ngopo? Bisa ngelap. Loh, saya kejepit Palestina Pak. Saya nangis kudune Indonesia Pak. Karena kita satu tubuh. Nggak usah dibantu. Banyak munafik di Indonesia tuh kayak banget Pak. Rata-rata itu iso ning media ngomong. Banyak orang munafik di Indonesia ini. Ya, rata-rata jenenge munafik mesti Islam ngakune. Tapi kalimatnya itu mesti menyakitkan hati. Ya, banyak orang gitu. Ada orang ngomong gandeng sing pengajian kata ibu-ibu tuh ditakoni. Sampai kapan toh ibu-ibu pengajian terus? Lah niku. Niku setan nembe ngomong ngoten iki. Setan tuh ada dua, Pak. Ya, syaitonul akhras wa syaitonun natik. Setan akhras itu setan bisu. Koncone dipateni meneng tok niku setan asline, Pak. Setan bisu. Lah kancamu Palestina, dulurmu ning kono didolimi. Anak-anak dibunuh meneng tok,
orang ngomong, orang nge-share, itu berarti setan bisu. Ada orang ngomongnya jelek, itu setan nate. Ngomongnya gitu. Tuh Bu, jilbab itu budaya Arab loh itu. Kalau budaya Nusantara itu pakai konde. Itu setan lebih ngomong. Ngerti ra wong ya? Bapak ibu. Ya Pak, ya. Nah gitu. Ya, ini Pak, 5 karakter para sahabat yang disampaikan Imam Al-Auza'i supaya umat Islam kuat ya, perkuat jamaahnya, ya, hidupkan sunnahnya, ya, kemudian makmurkan masjidnya, perbanyak tilawah Qur'annya, dan hati kita Pak harus punya semangat jihad sabilillah untuk membela dinullah, ya, dengan apa yang kita mampu, dengan harta kita, dengan jiwa kita, minimal dengan lisan kita menyebarkan informasi itu bagian dengan jihad. Nah, barakallahu fiik wa akhiru da'wana alhamdulillah bila taufik wal hidayah ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi